Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone, or good evening or good morning everyone. So video I would like to present about the materials, the importance of materials, about operations management, with the title is Concept and Scope of Operations Management. So before that, I would like to introduce myself. My name is Erwin Danistiawan. You can call me Erwin, and I'm class 20 MNG 23D with NPM 2341107, and I am studying at Universitas Teknokrat Indonesia. So we move to introduction. So the one thing is operations management is essential in managing productions of goods and service. Jadi artinya manajemen operasi penting dalam mengelola proses produksi barang dan juga jasa. Dan yang kedua, it means focus in transforming inputs into valuable outputs. Yang artinya fokus utamanya adalah mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Nah, manajemen operasi juga berperan untuk memastikan sumber daya seperti tenaga kerja, kemudian bahan baku, dan juga mesin digunakan secara optimal agar perusahaan bisa menghasilkan produk atau layanan dengan biaya minimal tapi dengan kualitas yang maksimal ataupun kualitas yang bagus seperti itu. Kemudian next is definitions of operations management. Nah, manajemen operasi adalah proses di mana kita memulai dari proses perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian proses pengarahan, dan pengendalian kegiatan yang berhubungan dengan produksi barang atau penyedia jasa gitu. Jadi tujuan utamanya untuk manajemen operasi sendiri adalah menciptakan nilai tambah melalui efisiensi dan juga kualitas tinggi yang diciptakan oleh perusahaan kita seperti itu. Dan yang kita move ke selanjutnya yaitu objective of operations management ataupun tujuan utama dari adanya manajemen operasi gitu. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, kenapa demikian? Kenapa harus kita tuh tahu bagaimana caranya menggunakan efisiensi dalam sumber daya? Karena sumber daya ataupun pemborosan itu merupakan hal yang bisa merugikan bagi kelangsungan perusahaan. Kemudian yang kedua ada menjamin kualitas produk atau jasa. Nah, biasanya kalau untuk menjamin kualitas produk atau jasa itu perusahaan melakukan yang namanya quality check atau quality control. Nah, di dalamnya itu terdapat pengecekan ataupun pensortiran apakah produk yang kita produksi itu sesuai dengan standar ataukah tidak. Kemudian memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Nah, ini bergantung pada loyalitas pelanggan ya. Apabila permintaan pelanggan yang diminta permintaan pelanggan kepada perusahaan kita itu diberikan secara tepat waktu, maka itu akan memberikan keloyalan konsumen kepada perusahaan kita. Kemudian mengurangi biaya produksi. Dan yang terakhir ada meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, dengan manajemen operasi yang baik, perusahaan bisa menekan biaya tanpa menurunkan kualitas. Efisiensi ini juga menjadi kunci untuk menghadapi persaingan global. Nah, mungkin salah satu contohnya yang tidak menurunkan kualitas tetapi ada sedikit pengurangan dalam hal mungkin proporsi ataupun berat, itu kita bisa ambil contoh di Momogi. Nah, semakin tahun ya pasti teman-teman merasa bahwasannya Momogi itu makin kecil gitu ya. Nah, itu efek dari efisiensi juga tentunya. Dan kita move ke materi selanjutnya yaitu fungsi utama dari manajemen operasi. Nah, manajemen operasi sendiri itu biasanya terbagi menjadi 4 seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di mana terbagi dari 4 aspek yaitu planning atau merencanakan, kemudian yang kedua organizing atau pengorganisasian, kemudian directing ataupun pengarahan, dan juga yang terakhir itu controlling ataupun pengawasan. Nah, keempat fungsi ini juga membantu organisasi tetap fokus pada tujuan utamanya. Nah, efisiensi dan kualitas itu yang menjadi fokus utama dalam topik ini tentunya.
Nah, tanpa fungsi ini, proses produksi ini bisa kacau dan juga boros. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup dari manajemen operasi. Nah, ruang lingkupnya ini kalau dilihat di layar ini ada beberapa macam gitu ya. Ada 1, 2, 3, ada 7 gitu ya. Nah, yang pertama ada desain produk dan jasa. Kemudian perencanaan produksi. Kemudian ada pengendalian kualitas, manajemen persediaan, pemeliharaan mesin dan fasilitas, pemilihan lokasi dan tata letak, dan juga manajemen rantai pasokan atau supply chain. Nah, ruang lingkup ini biasanya menunjukkan bahwasanya manajemen operasi tidak hanya tentang produksi, tapi tentang juga bagaimana bahan baku itu bisa digunakan secara bijak dan kemudian bahan baku itu masuk, diproses, dikendalikan kualitasnya hingga sampai nantinya produk kita yang kita produksi dan sudah kita cek itu ke tangan pelanggan dengan amat baik. Kemudian selanjutnya ada challenge ataupun tantangan dari manajemen operasi. Yang pertama itu adalah perubahan teknologi. Nah, ini jelas sekali ya, karena perubahan teknologi itu sangat berdampak sekali pengaruhnya gitu, apalagi bagi era modern seperti ini. Kemudian persaingan global yang cepat dan juga ketat. Nah, dengan bertambahnya atau perubahan teknologi yang sangat cepat ini juga berpengaruh pada persaingan global gitu sepertinya. Karena sekarang ini sudah muncul banyak sekali e-commerce, bahkan sekarang muncul yang namanya social commerce itu. Platform yang bisa menjadi sosial media tetapi juga bisa menjadi tempat wadah ataupun jual beli barang seperti itu. Kemudian ada keterbatasan sumber daya, tuntutan pelanggan terhadap kualitas dan harga, perlunya inovasi yang berkelanjutan. Nah, kita sudah sampai pada tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Now, operation management play a crucial role in ensuring that an organization runs efficiently and effectively. It focuses on transforming inputs such as labor, materials, and technology into valuable outputs that meet customer needs. Through proper planning, organizing, directing, and controlling, companies can optimize resource, reduce costs, and maintain high product or service quality. In today's competitive and rapidly changing environment, strong operations management is essential to achieve efficiency, customer satisfaction, and long-term business success. So this is my presentations. I will end the presentation with greeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.